Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua masih di dalam pengharapan. Itu doa saya, itu harapan saya bagi Bapak Ibu semua sebelum kita kembali lagi beraktivitas di hari ini. Ada satu bagian firman Tuhan yang akan kita pikirkan kembali melanjutkan apa yang sudah kita renungkan di renungan sebelumnya. Makanya pagi hari ini kembali renungan saya lanjutkan dengan tema Jangan Biarkan Pengharapanmu Padam bagian yang kedua. Diambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat 26 sampai ayat yang ke-39. Tapi kita tidak akan membaca semua, hanya ada beberapa bagian firman Tuhan saja. Demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia, maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Ayat yang ke-38. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh ia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kembali kalau kita mengingat apa yang sudah kita renungkan di renungan sebelumnya, bahwa bagian firman Tuhan ini adalah kelanjutan sebenarnya. Saat Yesus sementara akan menyeberang ke seberang, makanya dikatakan di ayat yang ke-26, lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Jadi ini kelanjutan kisah atau peristiwa sebelumnya. Yang menarik kita bisa melihat bahwa saat Yesus mendarat atau sampai di seberang di tanah orang Gerasa, dia bukan disambut oleh orang-orang yang penuh dengan sukacita menyambut Yesus, tetapi justru Yesus disambut oleh seorang yang kerasukan setan. Kita bisa melihat bagaimana orang tersebut dirasuki banyak setan. Bahkan dia memutuskan banyak belenggu. Tetapi yang menarik, bahwa kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa orang yang dikatakan orang bahwa tidak punya pengharapan, saat hidupnya diubahkan, saat hidupnya dipulihkan, saat hidupnya menjadi manusia yang baru, orang tersebut punya pengharapan. Itu yang dialami oleh seorang yang sebelumnya dirasuki oleh setan. Banyak roh jahat dalam dirinya. Tetapi saat Tuhan menjamah kehidupannya, saat Tuhan mengubah kehidupannya, ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada dia. Dan ini juga sebenarnya menjadi gambaran kehidupan kita. Yang dahulunya kita orang berdosa, yang tidak punya pengharapan, tetapi karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, kita memiliki pengharapan di dalam kehidupan ini. Tetapi tidak berhenti di situ, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa saat kita adalah orang-orang yang punya pengharapan, sesungguhnya kita adalah agen pembawa pengharapan bagi orang lain. Pengharapan yang kita miliki tidak berhenti di kita, tetapi harus kita lanjutkan kepada orang-orang di sekeliling kita yang tidak mempunyai pengharapan. Itulah tugas kita. Makanya saat Yesus selesai menyembuhkan orang ini sebenarnya ingin ikut Yesus, ingin ambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus bilang, "Oh enggak, kamu harus kembali ke rumahmu." Artinya ada tugas tanggung jawab yang Tuhan Yesus berikan kepada orang ini, agar orang-orang yang di sekelilingnya,
keluarga-keluarga yang ada di sekelilingnya juga merasakan dan memperoleh pengharapan yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara terkasih, hari ini ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak tahu siapa yang akan kita temui di depan nanti dalam pekerjaan kita. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara menemukan orang-orang yang belum memperoleh pengharapan, ini menjadi tugas tanggung jawab kita, memberikan pengharapan kepada mereka. Karena kita adalah orang-orang yang juga dahulu tidak memiliki pengharapan, tetapi diberikan pengharapan oleh Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kembali kepadamu bahwa kami diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang dahulunya tidak punya pengharapan, tetapi saat kami menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kami memiliki pengharapan. Tetapi pengharapan itu tidak berhenti di kami. Ada tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, sama seperti orang yang Engkau sudah pulihkan di Gerasa. Dia harus kembali ke rumahnya dan menjadi saksi, memberi pengharapan kepada banyak orang. Kami pun begitu Bapa, dan mampukan kami agar hari ini kami diberikan semangat, diberikan kemampuan, diberikan motivasi untuk menyampaikan pengharapan kepada orang-orang di sekeliling kami. Entah itu keluarga kami, entah itu orang-orang terdekat kami, atau itu juga orang-orang di tengah-tengah pekerjaan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.